wabarakatuh. Nama saya Nisrina Agustin. Saya dari kelas 3A SAA. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi logika yang berjudul inferensi langsung. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian inferensi langsung. Inferensi langsung ini adalah sebuah penarikan kesimpulan atau konklusi dari satu premis saja. Nah, apa itu premis? Premis adalah sebuah data, bukti, atau dasar pemikiran yang mendukung terbentuknya sebuah kesimpulan. Maka dengan demikian, inferensi langsung ini dihasilkan dari pernyataan yang berasal dari premis-premis dan yang berhubungan secara logis sesuai dengan pernyataan tersebut. Kemudian yang kedua ini ada yang namanya jenis-jenis eduksi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian eduksi, yaitu eduksi adalah sebuah penyimpulan langsung dari proposisi satu ke proposisi yang lain dengan pengolahan term yang sama. Pengolahan ini diantaranya ada kedudukan term, ada menegasikan term, atau bisa gabungan antara keduanya. Nah, pernyataan ini bisa diberikan keterangan dalam bentuk huruf A, E, I, dan O. Di dalam eduksi terdapat beberapa jenis, diantaranya yaitu ada konversi. Konversi ini adalah sebuah penyimpulan yang mengubah kedudukan subjek menjadi predikat tanpa mengubah kualitas kebenaran preposisinya. Rumusnya itu ada subjek tidak sama dengan predikat sama dengan predikat tidak sama dengan subjek. Contohnya itu adalah semua mahasiswa, ini termasuk ke dalam subjek, adalah laki-laki dan perempuan. Itu termasuk ke dalam predikat. Kemudian diinferensikan menjadi konversi yang mana menjadi yang laki-laki dan perempuan itu menjadi predikat di posisi pertama. Kemudian ada semua mahasiswa itu menjadi posisi kedua yang menjadi subjeknya. Yang kedua ini ada inversi. Inversi ini adalah sebuah jenis penalaran langsung yang berasal dari keputusan pangkal yang kemudian berbalik menjadi lawan dari subjek pada keputusan awal. Rumusnya ini ada subjek tidak sama dengan predikat sama dengan subjek aksen tidak sama dengan predikat. Contohnya ini adalah semua anggota organisasi itu subjek adalah mahasiswa kelas 3A SAA itu predikat. Kemudian jika diinferensikan menjadi inversi ini adalah sebagian yang bukan anggota organisasi itu termasuk ke dalam subjek aksen adalah mahasiswa kelas 3A SAA yaitu termasuk ke dalam predikat. Yang ketiga ada obversi. Obversi ini merupakan sebuah penalaran langsung yang menunjukkan adanya perubahan di dalam kualitas dan predikat dengan bentuk perlawanannya tetapi masih memiliki makna yang sama dengan cara menegasikannya. Rumusnya ini ada subjek tidak sama dengan predikat sama dengan subjek aksen tidak sama dengan predikat aksen. Contohnya itu ada semua manusia itu adalah subjek, adalah makhluk hidup, itu adalah predikat. Maka jika diobversikan akan menjadi tidak ada manusia, itu adalah subjek aksen yang bukan makhluk hidup, itu adalah predikat aksen. Empat ini ada yang namanya kontraposisi. Kontraposisi ini adalah penalaran langsung yang menukar posisi subjek menjadi predikat dan posisi predikat menjadi posisi subjek. Rumusnya ini ada subjek tidak sama dengan predikat sama dengan predikat aksen tidak sama dengan subjek aksen. Contohnya itu ada semua ikan itu adalah subjek, pasti hidup di air itu adalah predikat. Jika dikontraposisikan maka akan menjadi
Semua yang tidak hidup di air itu adalah predikat aksen. Bukan seekor ikan itu adalah subjek aksen. Kemudian beralih ke dalam jenis-jenis oposisi. Oposisi ini di dalam logika diartikan sebagai sebuah pertentangan atas dasar pengolahan term yang sama. Nah, di dalam jenis oposisi ini ada yang namanya oposisi kontradiktoris. Oposisi kontradiktoris ini adalah sebuah pertentangan antara dua proposisi yang memiliki subjek serta predikat yang sama dan hanya memiliki satu pertentangan. Bentuknya itu berupa A, O, dan E, I. Contohnya itu, jika yang satu benar, maka yang lain salah. Contohnya seperti semua ayah rajin bekerja. Itu benar dengan pernyataan A. Kemudian, semua ayah tidak rajin bekerja. Itu salah dengan pernyataan O. Kemudian, ada pernyataan jika yang satu salah, maka yang lain benar. Contohnya itu, semua mamalia melahirkan. Itu benar dengan pernyataan E. Sebagian mamalia bertelur. Itu salah dengan pernyataan I. Kedua, ada oposisi kontraris. Oposisi kontraris ini adalah sebuah perlawanan antara proposisi secara universal dalam bentuk A dan E yang memiliki subjek serta predikat yang sama tetapi berbeda dalam kualitasnya. Contohnya, jika yang satu benar, maka yang lain salah. Seperti semua calon polisi tahun 2022 lulus ujian itu benar dalam bentuk A. Yang kedua, semua calon polisi tahun 2022 tidak lulus ujian itu salah dalam bentuk E. Yang kemudian ada pernyataan jika yang satu salah, maka yang lain bisa benar, bisa salah. Contohnya seperti semua mamalia melahirkan secara bertelur. Itu salah dalam bentuk A. Kemudian semua mamalia melahirkan secara tidak bertelur. Itu bisa benar, bisa salah dalam bentuk E. Yang ketiga ada oposisi subkontraris. Oposisi subkontraris ini adalah sebuah pernyataan atau antara dua pernyataan partikular atas term yang sama dalam bentuk I dan O, tetapi memiliki kualitas yang berbeda di antaranya. Contohnya, jika yang satu salah, maka yang lain benar. Contohnya, sebagian laki-laki suka merokok itu salah dalam bentuk I. Kemudian, sebagian laki-laki tidak suka merokok itu benar dalam bentuk O. Kemudian, pernyataan yang ketiga, jika yang satu salah, maka yang lain bisa benar, bisa salah. Contohnya, sebagian laki-laki suka merokok itu benar dalam bentuk I. Sebagian laki-laki tidak suka merokok dalam bentuk O, yaitu bisa benar atau salah. Ataupun ada pernyataan kemungkinan ketiga, yaitu bisa benar dua-duanya. Misalnya, semua laki-laki suka merokok itu dalam bentuk O, benar. Semua laki-laki tidak suka merokok itu dalam bentuk O, benar juga. Yang keempat atau yang terakhir ini ada subalternasi. Subalternasi ini adalah sebuah perlawanan atau pertentangan yang memiliki subjek serta predikat yang sama tetapi berbeda dalam kuantitasnya. Contohnya seperti jika keduanya benar. Semua mahasiswa di kelas ini ingin lulus ujian akhir itu benar dalam bentuk A, dan sebagian mahasiswa di kelas ini ingin lulus ujian akhir itu benar dalam bentuk I. Ada pernyataan yang kedua, yaitu jika keduanya salah. Sebagian mahasiswa di kelas ini tidak ingin lulus ujian akhir itu salah dalam bentuk I, dan semua mahasiswa di kelas ini tidak ingin lulus ujian akhir itu salah dalam bentuk A. Pernyataan yang ketiga yaitu
Jika yang satu benar, maka yang lain bisa benar atau salah. Contohnya, sebagian mahasiswa di kelas ini tidak ingin lulus ujian akhir, itu bisa benar dalam bentuk O. Tetapi bisa juga semua mahasiswa di kelas ini ingin lulus ujian akhir dalam bentuk E, yaitu bisa benar atau salah. Pernyataan yang keempat yaitu jika yang satu salah, maka yang lain bisa salah dan benar. Contohnya, semua mahasiswa di kelas ini ingin lulus ujian akhir, itu bisa salah dalam bentuk E, tetapi bisa juga sebagian mahasiswa di kelas ini tidak ingin lulus ujian akhir, bisa salah atau benar, itu dalam bentuk O. Sekian penjelasan materi mengenai inferensi langsung beserta jenis-jenisnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan di dalam penjelasan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.